semacam ini hendaknya mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kalau misalnya gini, ada sebagian orang ya ditinggal mati, terus siapa lagi yang nanti ngasih makan kami? Itu kan semacam putus asa. Ini kalau diaminkan gimana? Ya kan? Ya wajar itu ada kesedihan ketika ditinggal mati, tapi nggak boleh ada keputus asaan. Kalimat yang diucapkan pasti ada ganti yang lebih baik. Gitu. Kata-kata semacam itu yang diucapkan, jangan sampai kata-kata yang mengandung keburukan, mengandung keputus asaan itu terucap, karena diaminkan oleh para malaikat. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diingat oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk dari kaum muhajirin, ya, termasuk dari kaum muhajirin. Bahkan dia pernah hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah sebelum ke Madinah. Ya, ada sejumlah sahabat yang hijrah menuju Habasyah karena mendapatkan teror dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan untuk menemui penguasa Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang, nyebrang Laut Merah, untuk mendeportasi mereka yang minta suaka. Ya. Tapi alhamdulillah rajanya itu Raja Najasyi itu memberikan perlindungan kepada mereka yang hijrah. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan masuk Islam. Akan tapi keislamannya itu diam-diam, tidak diketahui oleh publik. Oleh sebab itu ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah SAW salat gaib. Ya, salat gaib itu menyolati jenazah yang tidak ada di hadapannya. Makanya disebut dengan salat gaib. Gitu. Jenazahnya nggak ada. Kenapa itu dilakukan? Karena jenazahnya tidak terurus secara Islami. Makanya dilakukan salat gaib. Jadi asal usul salat gaib itu demikian. Akan tapi jika jenazah itu sudah diurus dengan baik, ya, maka tidak ada salat gaib. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Ummu Salamah ini pernah hijrah ke Habasyah, hijrah pula ke Madinah bersama suaminya. Jadi keluarga mereka adalah keluarga yang harmonis. Ya, Ummu Salamah dengan Abu Salamah, masya Allah, keluarga yang baik. Sampai akhirnya kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, yaitu suaminya, ya kan? Jadi kan sedih itu pasti. Ya, yang selama ini berjuang bersama gitu, kemudian meninggal dunia. Ataitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ummu Salamah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat. Wahai Rasulullah, Abu Salamah meninggal dunia. Qala, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya, mengajarkan kata-kata baik ketika menghadapi
Dan sebenarnya kalimat istirja itu banyak. Di antaranya ini. Contoh lainnya adalah inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Sungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberi dan untuk mengambil, itu hak Allah. Allah yang kasih, Allah yang ambil. Ini juga kalimat istirja, menyadarkan hati bahwa kita itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Dan segala sesuatu itu pasti ada ajalnya, ada batasnya. Segala sesuatu itu ada ajalnya, itu ada batasnya. Baik, ini kalimat istirja. Contoh lainnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ya, walaupun seorang mendapatkan musibah, dia harus puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sisi lain masih Allah kasih anugerah sama dia. Cuman seringnya manusia itu fokusnya pada musibah yang dia dapatkan, padahal banyak sekali anugerah yang diberikan oleh Allah, tapi dia lupakan itu. Makanya Nabi mengajarkan untuk banyak mengucapkan kata-kata itu, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Kalau orang jawab untung, masih untung. Dapat misalnya musibah apa? Untung masih hidup gitu. Untung masih hidup. Kata-kata semacam itu. Ya. Jadi selalu melihat sisi positif dalam setiap keadaan yang dialami oleh seorang. Ya, karena secara umum manusia itu selalu melihat kepada besarnya musibah yang dia dapatkan. Padahal anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya itu lebih besar. Lalu karena fokusnya dia kepada musibah itu, seakan-akan dia tidak mendapatkan anugerah. Nah, ini yang keliru. Ya. Makanya saya lagi Nabi SAW mengajarkan kepada umat untuk mengucapkan kalimat tadi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan. Terus kalimat istirja berikutnya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, ini adalah takdir dan ketentuan Allah. Apa yang dia kehendaki pasti berlaku. Ada qadarullah atau qadarullah. Dengan tasydid itu artinya fathah. Qadarullah kata kerja qadar. Kalau tanpa tasydid qadar, itu kata bendanya qadarullah. Baik, jadi bisa qadarullah wa ma syaa fa'al atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini juga kata-kata atau kalimat-kalimat istirja, mengembalikan ingatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan dan mengalami hal semacam itu dengan dasar ketentuan dari Allah, hati pun tenang. Baik, kembali pada hadis. Jadi Nabi SAW mengatakan, la min 'abdin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah apapun. Fayaqulu, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah dengan doa. Kalimat berikutnya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpa. Jadi pahala atas kesabaran. Jadi kalau seorang ditimpa musibah dan dia sabar, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna sabar adalah habsun nafs, pengendalian diri. Itu makna sabar. Jadi ketika seorang mengalami musibah, hati itu bergejolak. Nah, disebut sabar ketika seorang mampu mengendalikan gejolaknya tadi, tidak sampai keluar dengan kata-kata dan perbuatan yang buruk. Itulah sabar. Dan
memberikan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa syafa'a atau alhamdulillah ala kulli hal, itu semua menenangkan hati, maka dia tergolong orang yang sabar. Jemaah, ada faedah bahwa orang menghadapi musibah itu terbagi menjadi empat. Orang yang menghadapi musibah itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, orang yang tidak terima. Saat benturan dalam musibah, dia tidak terima. Dia marah, dia protes, dia gugat, ya, apa yang terjadi. Ini jelas dulu. Yang kedua, orang yang sabar, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika datang musibah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang ridho. Ridho itu tidak ada gejolak di dalam hati. Kenapa begitu? Karena dia tahu apapun yang dia dapatkan, senang ataupun sedih, anugerah ataupun musibah, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gejolak sedih. Dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ridho apapun yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dia. Yang tertinggi adalah syukur. Dan ini derajatnya para nabi. Ketika dapat musibah, dia langsung mengatakan alhamdulillah. Gitu. Dia bersyukur. Rasulullah SAW pernah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bin ni'am. Dahulu mereka itu bahagia ketika mendapatkan bala atau musibah seperti senangnya kalian mendapatkan anugerah. Jadi 180 derajat. Kita nih dapat hadiah motor misalnya, senang kan pasti. Para nabi, orang-orang saleh dahulu ketika mendapatkan musibah sama seperti senangnya kita mendapatkan hadiah itu. Kok bisa? Ya, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah uji dia dengan musibah. Ternyata di balik musibah ada kehendak baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang itu selalu berpikir positif tentang apapun yang menimpanya, dia akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia berbaik sangka kepada Tuhan. Ya. Sementara Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi," aku tergantung dari prasangka hamba. Bagaimana hamba berprasangka kepada Allah, begitulah Allah kepada kita. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika musibah itu datang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa setelah istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati." Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpa. Oke. Ketika seorang mampu sabar, ya, dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kalimat yang kedua apa? "Wakhlufni khairan minha." Dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Saya katakan tadi jemaah, musibah apapun, nggak mesti matian. Musibah apapun yang nggak mengenakan gitu, minta pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabarannya, dan minta pula ganti yang lebih baik. Boleh minta ganti yang lebih baik. Jadi muslim itu enak jemaah, hatinya selalu tenang. Bahkan ketika dia dapat musibah pun hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena yang ganti adalah yang Maha Kuasa, pasti diganti. Dan gantinya nggak mesti dengan
yang menimpanya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan pasti Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik darinya. Masya Allah. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, ya, falamma tufiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ucapkan doa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti untukku dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahih. Jemaah, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau misalnya baik, ya, misalnya baik, seperti kisah ini, Musalamah ini pasangan yang baik. Ketika meninggal, Ummu Salamah menjadi janda, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhirat dibangkitkan bersama siapa? Pertanyaannya begitu. Nggak mungkin kan dengan dua suami. Baik. Ada yang mengatakan yang lebih baik, tapi ada juga pendapat yang mengatakan yang terakhir. Di suami yang terakhir itulah yang akan menjadi pendampingnya di akhirat kelak. Baik. Oleh sebab itu, para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada yang menikah lagi setelah wafatnya Nabi SAW. Itu yang pertama. Selain itu, memang mereka disebut sebagai ibunda kaum mukminin. Ibunda kaum mukminin, bahasa kita kayak ibu negara gitu. Kalau ibunda kaum mukminin selamanya, maka tidak ada seorang pun dari umat yang bisa menikahi ibunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibunda kaum mukminin. Ummul mukminin, itulah mereka. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia menikah lagi maka pendapat yang kuat dia akan bersama yang terakhir. Maka dia bersama dengan yang terakhir.
mengucapkan kata-kata istirja, ya, maknanya. Jadi ingat, kesabaran itu dinilai saat apa? Benturan pertama. Jadi saat benturan pertama ini responnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan rumah baginya di surga. Wasammu baital hamdi, ya, dan beri nama rumah tersebut dengan Baitul Hamdi. Ya, Baitul Hamdi, rumah hasil dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dia menerima musibah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini diantara keutamaan bersabar ketika menghadapi musibah dan keutamaan mengucapkan kata-kata yang baik, ya, saat musibah itu datang kepadanya. Qala rahimahullah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ma li 'abdil mu'min indi juz'an idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba illa jannah. Tidaklah bagi hambaku yang beriman di sisiku jazaan, balasan, jazaan, balasan, idza qabattu safiyahu, jika aku ambil apa yang dia sayangi, apa yang dia sukai, min ahli dunya, dari ahli dunia. Thumma ihtasaba, kemudian dia bersabar dan berharap pahala kepada atas musibah tersebut, illa jannah, melainkan balasannya adalah jannah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang beriman, ya, ketika diambil kesayangannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, apa yang dia sayangi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sukai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, kemudian dia minta pahala atas kesabarannya, ya, pasti dia akan mendapatkan balasan jannah. Ternyata jangan melampiaskan kekesalan, melampiaskan unek-unek, itu nggak benar. Sebagian orang akan meluapkan kemarahan, meluapkan kekesalan dengan teriak yang sangat keras, dengan mukul, dengan mukul apapun, pokoknya luapkan supaya jiwa itu baik. Salah. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan begitu. Yang benar itu adalah kendalikan. Itu akan membuat jiwa itu kuat. Kalau diluapkan, jiwa akan rapuh. Oleh sebab itu Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang ketika berkelahi, atau selalu menang ketika berulah. Innamas syadid man